Tumpak Sewu. Tumpak Sewu jadi salah satu air terjun menakjubkan di Indonesia yang namanya udah dikenal sampai ke luar negeri. Karena Tumpak Sewu emang secakep itu, sampai bisa narik perhatian turis asing rela jauh dari kampung halaman demi bisa lihat secara langsung air terjun yang dijulukin Niagaranya Indonesia ini. Lokasi Tumpak Sewu tepatnya ada di dua wilayah administrasi. Pertama masuk wilayah Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Yang kedua masuk wilayah Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dan otomatis Tumpak Sewu tuh punya dua pintu masuk, ada yang via Lumajang sama yang via Malang. Nah, jadi air terjun ini dikelola sama dua kabupaten itu. Selain itu, lokasi Tumpak Sewu deket banget sama jalan antar provinsi. Jadi air terjunnya ada di sekitaran pemukiman warga, bukan yang kayak ada di pedalaman ya. Dan sekarang ini masuk yang lewat via Lumajang. Masuknya lewatin jalan depan rumah warga ya. Parkirnya jalan lurus saja sampai mentok ketemu pelang Tumpak Sewunya. Biar nanti kalau pulang nggak capek-capek amat jalan ke parkiran. Di sekitar parkiran ini dikelilingi sama warung makan. Nah, sebelum turun ke Tumpak Sewu, kalau lapar bisa mampir makan dulu. Di sini juga sediain banyak toilet nih, jadi nggak perlu khawatir antri lama. Di sini loket masuknya. Harga tiket masuknya 20.000 buat turis lokal. Di sini tuh ada tempat yang namanya Panorama Tumpak Sewu. Di tempat itu bisa lihat air terjunnya dari atas. Nah, dari loket ke Panorama Tumpak Sewunya kira-kira sekitar 300 meteran. Dan ini jalan kaki buat turun ke sana. Tapi tenang aja, soalnya jalannya jalan cor, mulus sampai ke panoramanya. Kalau secara medan lebih oke lewat via Lumajang ini. Karena jalan turun ke bawah, ke dasar air terjunnya lebih aman dan lebih nyaman daripada yang via Malang. Yang via Malang tangganya curam banget, hampir tegak malahan. Lewat sana udah kayak naik tangga yang buat benerin atap rumah bocor. Ekstrim lah pokoknya. Kalau yang via Lumajang, lewatin tangganya nggak perlu pakai rasa awas yang sampai bikin kaki sama tangan tegang banget. Jadi lebih recommended yang via Lumajang ini. Sebelum sampai ke Panorama Tumpak Sewu, bakal ketemu sama warung-warung kayak gini. Ada juga yang jual beberapa jenis buah-buahan lokal di sini. Udah sampai nih di Panorama Tumpak Sewu. Air terjun ini dinamain Tumpak Sewu karena punya aliran yang kayak tumpuk-tumpuk gitu, atau gabungan dari banyak air terjun lah ya. Tumpak artinya tumpuk, sewu artinya 1000. Jadi air terjun tumpuk 1000. Gimana? Rate seberapa cakep air terjun ini menurut kalian? Kalau dilihat lebih detail lagi, Tumpak Sewu ini punya dua sumber aliran air. Yang pertama dari sungai yang namanya Kali Gelidik. Kalau berangkat dari arah Malang, pasti lewatin jembatan ini. Nah, sungai di bawah jembatan itu tuh yang ngalir ke Tumpak Sewu. Terus yang kedua, airnya keluar dari dalam batu. Bisa dilihat tuh, titik muncul airnya kayak sejajar gitu kan ya. Nah, airnya ya muncul dari satu lapisan batu itu. Jadi kayak berderet bentuk tirai air. Makanya Tumpak Sewu dijulukin Niagaranya Indonesia. Ada satu hal keren nih di Tumpak Sewu. Di sebelah kanan panorama ini utara kan ya. Nah, persis di arah utara sana ada Gunung Semeru. Sayangnya gunungnya ditutupin kabut tuh. Katanya sih Gunung Semeru bersih nggak berkabut tuh momen langka. Buat yang dapetin view Gunung Semeru tanpa kabut, jadi orang yang beruntung banget sih. Karena emang istimewa Tumpak Sewu ini. Bisa dapat dua pemandangan menakjubkan sekaligus, air terjun plus gunung.
Sekarang lanjut ke dasar Tumpak Sewu. Medan yang dibuat jadi jalur turun ini bukan kayak lereng bukit gitu ya. Ini tuh tebing. Tebing yang permukaannya tuh lumayan tegak. Buat orang yang punya berat badan berlebih atau obesitas, dan buat lansia umur 60 ke atas, mending jangan berani buat turun ya. Soalnya orang punya berat badan normal dan dalam kondisi prima, jalan turun ke bawahnya aja udah bikin kaki geter. Paling bener lihat Tumpak Sewu dari panoramanya aja. Dan satu lagi, jangan bawa anak kecil di bawah kelas 5 SD buat turun ke dasar Tumpak Sewunya, daripada resiko nanti. Lewat tangga ini pelan-pelan aja lah ya, jalan santai aja lebih aman. Kalau yang suka olahraga atau hobi naik gunung, jalur kayak gini sepele sih. Tapi kebanyakan turis yang main kesini tuh orang-orang yang jarang ngelakuin dua hal tadi. Jadi buat mereka lumayan bikin betis kerasa gemeter. Kayak penjelasan di awal, kalau Tumpak Sewu ini udah terkenal sampai ke luar negeri. Mirip Bali lah ya. Kalau main ke sini pasti bakal nemuin turis asing. Ada bule sama turis dari Asia Timur, kayak Taiwan sama Cina misalnya. Dan bahkan pas hari-hari biasa, turis lokal malah jarang kelihatan di Tumpak Sewu. Yang banyak malah turis asing. Dan kalau main ke sini, kerasa kayak main ke negara orang, saking dikitnya turis lokalnya. Trek menuju ke bawah ada yang lewatin aliran air terjun mini kayak gini. Dan kalau ini kayaknya titik keluar airnya dari dalam batu. Soalnya nggak ada sungai lagi dari sungai yang tadi. Seru sih lewat ginian, adem kena kaki. Dari tangga ini dikit lagi sampai ke tempat kayak pos gitu. Jadi di sana ada warung yang jual snack-snackan sama minuman. Tempat ini cocok banget buat istirahat bentar abis turun tangga. Buat ilangin dikit efek getar di kaki. Dari atas tadi sampai ke sini sekitar 20 menitan. Buat ke dasar Tumpak Sewunya masih turun lagi ke sini.
Lihat tuh, kanan kiri tebing tinggi. Nggak tahu ya, kenapa kok bentukannya kayak gini. Apa dulu itu tanahnya ambles gitu aja? Yang tahu sebabnya boleh banget jelasin di komentar. Ini jalur yang dari via Malang. Tegak banget kan tuh penataan tangganya. Lanjut jalan ke depan sana. Ini harus lewatin jembatan kecil kayak gini ya. Nah, karena air terjun ini dikelola sama 2 kabupaten, otomatis ada 2 loket. Yang pertama loket yang via Lumajang di atas tadi, kedua dari Malang loketnya ada di bawah sini. Loket via Malang ini tiketnya 20.000 per orang, jadi sama yang via Lumajang. Oh ya, satu lagi, kalau pengelola Malang namain air terjun ini Coban Sewu, dan kalau dari pengelola Lumajang dinamain Tumpak Sewu. Tapi nama yang terkenal Tumpak Sewu sih. Oke, lanjut lagi. Udah mau sampai nih. Ini dia Tumpak Sewu. Begitu dekat air terjunnya, langsung disambut sama cipratan airnya, kayak gerimis. Kebetulan ini pas musim hujan, jadi debit airnya lumayan gede, dan cipratan airnya lebat banget, kayak kabut malahan. Dan karena kayak gitu, pasti bakalan sering banget dapetin pelangi. Cipratan airnya bener-bener bikin baju basah, apalagi di deket titik airnya jatuh, malah kayak orang habis kehujanan. Jadi yang nggak mau basah-basah amat, mending pakai jas hujan. Dan kalau bawa HP yang nggak tahan air, dipakein pelindung HP aja, biar aman. Batu-batu gede ini jadi spot buat foto-foto, yang backgroundnya luar biasa keren ini. Dari bawah sini kelihatan tinggi banget Tumpak Sewu, dan aslinya emang tinggi sih, sekitar 120 meter tingginya. Cakep banget sih ini, bener-bener keren Tumpak Sewu ini.
Makasih banget udah mau nonton sampai akhir. Subscribe YouTube ke sana biar gak ketinggalan video terbaru ke tempat keren dan cakep lain. Pastinya buat bekal liburan ke sana. Dah.